lan yadkhulal jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak akan pernah masuk surga seorang pun dari kalian dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, termasuk kamu ya Rasulullah. Iya, kecuali setiap hamba yang diberi rahmat oleh Allah, maka hamba itu dengan rahmatnya Allah akan dihantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu para hadirin, sebagaimana para alim ulama dan guru-guru kita dari mulai zaman sahabat, tabi'in, salafus saleh sampai yang hadir pada malam hari ini, semuanya telah membaca beberapa kitab tafsir, beberapa kitab hadis, dan di situ akan ditemukan bahwa sesungguhnya rahmatnya Allah yang paling besar, rahmatnya Allah yang paling agung, rahmatnya Allah yang paling mulia ada pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Ditegaskan di dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sesungguhnya aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad terkecuali untuk memberikan rahmat kepada alam semesta. Jangankan manusia seperti kita yang beriman kepadanya, mengerjakan perintahnya, taat kepada sunnah-sunnahnya, orang-orang kafir jika bukan karena rahmatnya Allah tidak akan diizinkan oleh Allah untuk makan dan minum. Orang-orang ahli maksiat jika bukan karena sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dibagi oleh Allah rezeki dan tidak akan diizinkan untuk menghirup udaranya Allah. Akan tetapi Allah memiliki rahmat yang sangat luas sehingga siapapun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat-rahmat yang umum. Akan tetapi ada rahmat-rahmat yang dikhususkan oleh Allah, di mana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah akan memberikan rahmat yang khusus kepada orang yang khusus juga. Allah akan memberikan rahmat yang tersendiri kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jika seandainya seluruh rahmat, seluruh alam semesta diberikan rahmat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan maka ada rahmat-rahmat yang diberikan kepada orang kafir. Harta adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Kesehatan adalah rahmat yang Allah berikan juga kepada orang kafir dan muslim. Ilmu dan teknologi Allah juga berikan kepada yang muslim dan juga kepada yang kafir. Akan tetapi ada satu rahmat di antara beberapa rahmat khusus Allah yang tidak Allah berikan kepada orang kafir, maka tidak Allah berikan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah, yaitu rahmat mencintai di dalam hati kita terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang kafir dan sejenisnya yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin tidak perlu berkecil hati, karena memang dari sejak sebelum manusia diciptakan oleh Allah dan baru hanya ada Nabi Adam, pada saat iblis laknatullah alaih melihat akan munculnya sebuah cahaya di sisi arusnya Allah, dan itu adalah bakal cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mulai saat itu tertanam kebencian di hati makhluk Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa iblis laknatullah alaih pernah menangis hanya beberapa kali saja dalam usia hidupnya di alam semesta ini. Di antaranya sebab iblis menangis pada saat dilahirkannya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Maulidun Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis laknatullah alaih menangis, menjerit, bahkan mengambil apu dan meletakkan di kepalanya dengan perasaan hancur hatinya melihat ada seorang manusia yang dengannya Allah akan mengampuni seluruh manusia, yang dengannya Allah akan merahmati seluruh manusia, yang dengan berkat
akan mengampuni dosa. Bukan karena istighfarnya para hadirin, tetapi karena penghargaan Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Bukankah kita pernah membaca di dalam sejarah hadis, di dalam riwayat hadis, sejarah Nabi Allah Adam alaihissalam saat diturunkan oleh Allah melakukan kesalahan atas dasar lupanya beliau, diturunkan ke muka bumi. Lalu kemudian Nabi Adam, seorang nabi, seorang rasul, seorang yang hatinya makrifah kepada Allah, seorang yang paling kenal ibarat dan kata-kata untuk minta ampun kepada Allah. Tetapi 40 tahun munajatnya Nabi Adam belum dinyatakan oleh Allah sebagai munajat yang mampu menurunkan maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada saatnya Nabi Adam bersimpuh mengangkat kedua tangannya kepada Allah setelah 40 tahun beristighfar dengan segala jenis maaf yang dia tahu. Dia bersimpuh dan mengangkat tangannya lalu mengatakan, Ya Rabbi bihaqqi Muhammadin ighfirli. Ya Allah, dengan berkahnya Nabi Muhammad ampuni dosa saya. Tidak perlu 40 tahun, tidak perlu 4 tahun, tidak perlu 4 hari, bahkan hanya cukup beberapa menit setelah nama Nabi Muhammad disebut oleh Nabi Adam sebagai wasilah untuk menghapus dosa-dosanya dan diampuninya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Jibril. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, aku telah ampuni kesalahanmu, tetapi dari mana engkau tahu nama Muhammad sementara dia belum diciptakan? Nabi Adam mengatakan, aku ya Allah adalah orang yang pernah menghuni surga, dan aku sudah keliling di surga, dan aku tidak melihat satu tumpah pun di surga yang jumlahnya ribuan. Aku melihat tiang di surga yang jumlahnya ribuan, terkecuali di situ tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku yakin tidak ada satu nama manusia yang kau gandengkan dengan namamu, terkecuali manusia itu adalah manusia yang paling mulia di sisimu. Maka dengan dia aku meminta kepadamu ya Allah agar kau ampuni dosaku dan Nabi Adam diampuni dosanya. في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. يا رسول الله